Seorang pengusaha di Malang jadi pemberitaan usai dirinya ditemukan di Muti. Ternyata pelakunya adalah orang yang dikenalnya di sosial media. Seorang lelaki bernama Adrian Pramono berusia 34 tahun tinggal di Panjang Jiwo, Surabaya. Ternyata dirinya adalah anak Purna TNI, punya kafe di Kota Baru Malang, Jawa Timur. Dan juga selain punya beberapa resto, Adrian sendiri menjabat sebagai direktur di salah satu perusahaan. Adrian sendiri juga dulu pernah berkuliah di Petra Surabaya jurusan arsitek. Kemudian pasca lulus dirinya pun mengambil S2 di Universitas Pelita Harapan. Menyandang gelar S2 setelah lulus dirinya pun berbisnis dan kini bisnis kuliner. Kehidupan Adrian di mata banyak orang adalah baik-baik saja, bahkan Adrian sendiri dikenal sebagai orang yang ramah, punya banyak teman dan dikagumi banyak orang. Menurut keluarga, Adrian juga sendiri dikenal sebagai orang yang baik, tak pernah punya masalah, bahkan tak ada musuh. Dekat dengan keluarga, kerap menghubungi keluarga. Seperti halnya di tanggal 14 Oktober 2023, sore hari Adrian pamit mau kondangan di Pasuruan. Usai dari kondangan dirinya pun berniat ke kafenya. Namun keesokan harinya Adrian sendiri tak ada kabar, ditelepon keluarganya, Adrian pun tak mengangkat. Sontak saja ini aneh karena tak seperti Adrian biasanya yang selalu mengabari keluarga dan semua pun berkomunikasi. Terakhir Adrian mengungkapkan kepada keluarganya dirinya akan ke Surabaya dan akan mampir di Malang. Namun setelah itulah keluarga tak pernah mendengar lagi kabar dari Adrian. Hingga tak mau pikir panjang, ayah dari Adrian pun langsung melaporkan kehilangan sang anak kepada pihak yang berwajib. Adrian pun langsung dicari pihak kepolisian, bahkan teman-teman di sosial media ikut menebarkan Adrian hilang. Tak hanya itu, langsung keluarga pun mencari keberadaan Adrian dari sudut-sudut yang diketahui pihak keluarga. Di tempat lain di Malang ternyata diberitakan ada sesosok jasad yang ditemukan oleh seseorang di Sungai Sawo Jajar. Jasad yang ditemukan tersebut adalah jasad yang dimuti oleh seseorang. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kasus ini dan menyamakan dengan beberapa orang hilang, bahkan banyak yang curiga kalau ini adalah Adrian. Pihak kepolisian pun menghubungi keluarga Adrian dan melakukan tes DNA. Usai tes DNA dilakukan dan positif, ternyata jasad ini adalah Adrian. Keluarga histeris tak menyangka dan meminta polisi menyelidiki kasus ini, menginginkan pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Saat pihak kepolisian melakukan pelacakan sinyal terhadap handphone Adrian, terakhir ditemukan di daerah kos-kosan Sungai Sawo Jajar. Makin yakin pihak berwajib kalau Adrian dihabisi di sekitar situ sebelum dirinya dimuti. Polisi yang melacak pun akhirnya menemukan mobil Adrian di salah satu depan toko rumah warga. Ditemukan ponsel Adrian. Saat dilakukan penyelidikan, orang yang terakhir bertemu dengan Adrian adalah seorang laki-laki bernama Abdul Rahman yang tinggal di kawasan Sungai Sawo Jajar. Orang terakhir yang berkomunikasi dengan Adrian sendiri diperiksa, namun saat itu barang bukti tak kuat hingga akhirnya lelaki bernama Abdul itu pun dipulangkan. Pihak yang berwajib pun cukup susah menemukan titik temu kasus ini hingga akhirnya memakai K9 anjing pelacak, namun tetap tak ada petunjuk. Terus-menerus bekerja keras, akhirnya pihak yang berwajib usai 3 bulan kejadian kembali memanggil Abdul Rojak yang dulu dipulangkan dan kini yakin kalau Abdullah pelakunya. Apalagi diyakinkan oleh pemilik kosan menjelaskan kalau Abdul sempat meminta cat baru dan juga mengganti kasur di kos-kosan. Abdul diamankan pada tanggal 5 Januari 2024. Polisi pun langsung interogasi dan mendesak lagi hingga akhirnya kali ini Abdul pun tak bisa mengelak dan mengakui dirinya lah pelakunya. Abdul sendiri bahkan menunjukkan di mana tubuh Adrian yang dikuburkan dan tak jauh dari kosan. Di lahan kosong tepian sungai dan digali menemukan sisa-sisa jasad dari Adrian. Abdul Manan sendiri adalah seorang laki-laki asal Probolinggo, tinggal di daerah situ bersama sang istri yang tukang pijat dari bulan Mei 2019. Di kosan Abdul Rahman sendiri ada 2 kamar, 1 kamar untuk praktek pijat, 1 kamar lagi Abdul dengan istrinya. Kenalan dengan Adrian di sosial media Tinder, pelaku pun mengaku buka jasad pijit dan juga jasa dukun pelet. Adrian tertarik dengan tarif 300.000, sebelumnya mereka sempat bertemu dan bertransaksi. Namun entah beberapa hari kemudian Adrian pun kembali menghubungi Abdul. Saat itu mereka bertemu lagi dan saat itu juga nampaknya Adrian kesal mengungkapkan kekesalan kepada Abdul. Menyebutkan pelet dari Abdul tak mujarab, tak berfungsi untuk sang pacar, hingga akhirnya keduanya sempat cekcok dan Abdul pun mengaku sakit hati karena Adrian menyebutkan dirinya dukun gadungan. Saat Adrian lengah, Abdul pun membawa senjata tajam dan menikam Adrian beberapa kali hingga Adrian tak bernyawa. Panik dirinya bingung mengeluarkan jasad dari Adrian, akhirnya Abdul sendiri memuti dan membuangnya beberapa bagian. Membersihkan tempat tersebut, Abdul pun yakin kalau dirinya akan selamat dari semua tuduhan karena tak ada barang bukti. Namun ternyata Abdul salah. Pihak yang berwajib jauh lebih pintar dan akhirnya punya bukti-bukti tentang kejahatan Abdul. Saat istri dari Abdul mengetahui kejadian ini, dirinya pun pingsan tak menyangka suaminya melakukan hal seperti ini.
Bahkan keluarga Adrian pun tak percaya dengan semua omongan Abdul, tak yakin kalau Adrian menggunakan pelet dan yakin kalau Adrian dihabisi karena hanya ingin mengambil harta dari Adrian. Mengingat menurut keluarga Adrian dengan pacarnya baik-baik saja, tak ada masalah dan keduanya bahkan akan serius menjalankan rencana pernikahan mereka. Keluarga merasa kehilangan Adrian, tak menyangka kehilangan Adrian untuk selamanya di tangan orang tak bertanggung jawab dan bahkan tak dikenal oleh Adrian. Abdul sendiri diamankan namun belum disidangkan karena kasus ini baru. Namun menurut pihak yang berwajib, Abdul akan dikenakan pasal berlapis dan segera terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.